Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah kulla bid'atin dhalalah kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, ikhwan fiddin wal akhawat, mudarrisin wal mudarrisat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di majlis ini dalam rangka untuk tafaqquh fiddin, di mana kita berharap dari duduknya kita di sini semoga Allah Subhanahu wa taala bersihkan hati kita dari noda-noda kesyirikan, riya dan sifat-sifat yang lainnya, dan memperbaiki amalan kita, kemudian masukkan kita semua ke dalam surganya. Tak lupa salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing umat dari zaman jahiliyah menuju zaman Islam. Para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada setiap bulannya dalam sekali kita akan bahas kitab yang ditulis oleh Ustadzuna Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, yaitu dengan judul Manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam Tazkiyatun Nufus. Kitab yang Masya Allah mungil tapi berfaedah untuk dunia dan akhirat kita insya Allah. Kitab yang dimana kalau kita membelinya itu insya Allah kuota lebih mahal daripada ini. Insya Allah tidak sampai jual rumah. Dimana ini bermanfaat sekali untuk diri kita, karena kita berusaha untuk mengasihani diri kita sendiri. Di mana kita nanti di akhirat mau ditaruh di mana diri kita ini, surga atau akhirat. Jadi kita yang menjalaninya, sehingga kalau seandainya kita berkorban untuk diri kita, dalam rangka untuk kita berusaha semaksimal mungkin agar kita selamat dari neraka Allah dan dimasukkan dalam surga, maka pengorbanan yang kita keluarkan ini baru kecil sekali, sangat kecil sekali. Maka para hadirin Allah Subhanahu wa taala, saya mengajak di pertemuan yang akan datang, kalau bisa masing-masing sudah punya bukunya. Insyaallah tidak sampai jual rumah. Para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam itu banyak. Tugas Nabi itu banyak. Banyak tugas Nabi di dunia ini nih, banyak. Kalau seandainya kita nih orang sibuk, Nabi super sibuk. Pagi, siang, malam itu mikir umat dah. Paginya beliau berdakwah, malamnya beliau sholat. Sholatnya bukan pendek-pendek, panjang sampai pernah bengkak Nabi SAW. Di antara tugas beliau yang mulia, di antara tugas yang terbesar adalah mengajarkan kepada umat tazkiyatun nufus, mensucikan jiwa, membersihkan jiwa. Tazkiyatun nufus ini dalam bahasa Arab bisa dua arti. Bisa artinya merasa diri suci, ini yang dilarang. Saya loh pasti masuk surga sini. Wah, santai aja. Saya loh paling ini. Oh, ini tazkiyatun nufus dengan arti sok suci. Makanya Allah berfirman, wala tuzakku anfusakum, jangan kalian merasa sok suci. Ini yang tidak boleh. Tazkiyatun nufus bisa juga diartikan dengan membersihkan atau mensucikan jiwa. Artinya kita berusaha semaksimal mungkin untuk menghilangkan noda-noda yang ada pada diri kita. Ini yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ditugaskan untuk menyampaikannya. Banyak ayat dalam Al-Quran yang menerangkan bahwa Nabi di antara tugas mulianya adalah tazkiyatun nufus. Di antaranya Al-Imran ayat 164, kemudian
Al-Jumu'ah ayat 2. Kemudian saya tuliskan banyak, saya baca satu nanti insyaallah. Kemudian Al-Baqarah ayat 151. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin." Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang yang beriman. Apa karunia itu? Apakah berupa harta? Ini Allah bilang mantornya apa? Karunia, minnah. Minnah itu karunia yang besar. Apa karunia yang Allah berikan? Mengutus seorang Rasul Muhammad di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri. Dari kalangan mereka. Orang Arab, bahasanya sama, yang membacakan kepada kalian, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, mensucikan jiwa mereka, artinya mengajarkan mereka untuk tazkiyatun nufus, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab, Al-Quran, dan Al-Hikmah, As-Sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Dalam ayat ini ada beberapa tugas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya apa tadi? Membacakan ayat-ayatnya. Membacakan ayat di sini, tujuannya di antaranya mengajarkan lafaz-lafaznya dan sekaligus makna-maknanya, tafsirnya. Itu Nabi Muhammad SAW. Apakah Nabi SAW mentafsirkan dari Alif Lam Mim sampai An-Nas? Maka gini, tidak semua ayat bagi sahabat Nabi itu mutasyabihat. Ada ayat-ayat yang kira-kira iskal ditafsirkan Nabi SAW. Nanti ketika turun ayat itu rata-rata dipahami sahabat. Kapan turunnya, kepada siapa, kapan, sahabat itu paham. Karena bahasa Arab ketika itu masih murni, tidak ada campuran dan sebagainya. Nanti generasi tabi'in pengen tahu makna ini, tanyanya kepada sahabat, karena mereka sangat paham. Sangat paham. Nanti mereka juga mengambil tafsir dari Rasulullah SAW. Karena tafsir itu ada tafsir Quran dengan Al-Quran, ada tafsir Quran dengan Sunnah, ada tafsir Quran dengan perkataan sahabat, ada tafsir Quran dengan bahasa Arab. Seperti contohnya Rasulullah ketika menyampaikan firman Allah, "Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah." Bagi orang yang berbuat husna, berbuat baik, bagi mereka yang berbuat baik, mereka mendapatkan husna. Husna artinya surga. Wa ziyadah. Rasulullah SAW menafsirkan husna artinya al-jannah. Az-ziyadah artinya ru'yatu wajhillah, melihat wajah Allah. Kalau seandainya Rasulullah tidak mentafsirkan ini, mungkin para sahabat bingung, apa arti ziyadah? Tambahan, apa tambahan? Gitu kan? Apa tambahan? Tapi ketika Rasulullah tafsirkan, maka para sahabat pun akhirnya paham. Jadi Nabi SAW mengajarkan lafaz sekaligus makna. Cara membacanya min qabl. Kalau kita ngomong biasa kan tidak kayak gitu. Ya akhi, manhu pakai tajwid misalnya. Ana uridu an misalnya gitu. Kan tidak gitu. Tapi Nabi SAW mengajarkan Al-Quran begitu. Karena apa? Malaikat Jibril mengajarkan begitu. Allah berfirman kepada malaikat Jibril begitu. Maka Rasulullah sampaikan kepada sahabatnya begitu. Jadi lafadznya, kemudian maknanya juga sekaligus Rasulullah bacakan. Kemudian wa yuzakkihim, tazkiyatun nufus, mengajarkan mereka tazkiyatun nufus. Tazkiyatun nufus ini sebenarnya terdiri dari zahir dan batin. Tapi yang paling sering, dan bahkan kalau pembahasan tazkiyatun nufus, orang langsung terbesit pada sisi batin gitu kan. Karena memang perkara yang batin ini lebih harus sering diperhatikan daripada zahir. Walaupun jangan sampai kita jadi kacang lupa kulitnya, jangan. Jadi telur lupa cangkangnya, jangan. Kita kan beli telur pengen isinya, memang. Kita beli kacang memang pengen kacangnya, bukan kulitnya. Tapi daleman kacang itu bisa menjadi baik karena kulitnya. Kita beli telur, Pak beli telur Pak, tolong pecahkan, masukkan plastik. Kan enggak gitu. Walaupun kita tidak makan cangkangnya, kita makan dalamnya. Tapi apa? Kebaikan telur yang ada di dalamnya itu
Itu di antara sebab apa? Kulitnya. Baik. Tazkiyatun nufus memang ya lebih cenderung kepada sisi apa, batin. Apa saja yang Rasulullah ajarkan mereka? Tauhid. Tauhid itu tazkiyatun nufus bukan? Tazkiyatun nufus. Ketika keyakinannya rusak, ada kupu-kupu, beruntung saya. Ini kan rusak kayak gini akidah. Kan? Baru keluar rumah, ada petengger, burung gagak di atas rumahnya. Aduh, enggak jadi kerja. Ini kalau saya kerja, sial. Naik motor nabrak kucing. Udah langsung dijual motornya. Macam-macam. Ini akidah-akidah yang rusak, yang terpatri dalam jiwa-jiwa orang jahiliyah ketika itu. Orang jahiliyah ketika itu. Nah, Rasulullah SAW di antara tugasnya membersihkan noda-noda ini. Bahkan ada sebagian sahabat sudah masuk Islam, terjadi gerhana. Lalu ada yang bilang ini gerhana apa? Kemudian anak Nabi kan meninggal pas gerhana. Ini anak Nabi meninggal karena ada gerhana. Karena menurut orang jahiliyah, kalau ada gerhana itu antara dua, antara anak orang yang besar, maksudnya pemimpin atau orang besar, tokoh itu akan meninggal, atau akan terlahir anak nantinya jadi orang besar. Itu apa pemikiran jahiliyah. Ada sahabat Nabi baru masuk Islam, namanya orang baru masuk Islam, beberapa pemikiran jahiliyah masih apa? Masih melekat. Ketika Rasulullah mendengar itu apa? Rasulullah langsung apa? Cepat-cepat mentazkiyah mereka. Rasul bilang, "Inna syamsa wal qamara ayatan min ayatillah, la yankashifan li mauti ahadin wa li hayatihi. Fa idza ra'aytum min hadzalik fafza'u ila dzikrillah wa ila shalah, ya fastaghfiruh." Ya. Sesungguhnya bulan dan bintang ya itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak menjadi gerhana karena kematian seseorang atau kehidupannya. Jika kamu lihat gerhana, maka ya bentuk tauhid kita kepada Allah, kalian sholat, bukan kalian yakin ada anak ini lahir, ada anak ini mati, bukan. Beristighfar dan bersedekah. Ya. Makanya ada syariat sholat gerhana. Syariat sholat gerhana itu bukti tauhid seorang hamba. Yang lain di luar pada goncang-goncang pohon, goncang-goncang tiang, entah Allah alam. Karena ini nanti kalau tidak kayak gini kita bisa gini, bisa gitu, bisa gini. Yang lain pada sholat gerhana itu bukti tauhid seorang hamba. Ini termasuk tazkiyatun nufus. Langsung cepat-cepat Nabi SAW bersihkan. Cepat-cepat. Ada sahabat Nabi baru masuk Islam, namanya Abu Waqid Al-Laythi. Dia baru masuk Islam. Ceritanya ini pengen berperang melawan orang musyrik di perang Hunain. Lewat pohon bidara, lalu ya Abu Waqid bilang, "Wahai Rasulullah, buatkan kami pohon zatu anwat." Ya maksudnya pohon itu nanti dinobatkan jadi pohon sakti. Pohon sakti. Ini kan misalnya pohon bidara, Kalau belum dinobatkan sebagai pohon sakti berarti belum. Tapi kalau sudah dinobat, ini punya dengan ritual-ritual lah gitulah. Akhirnya dinobatkan menjadi pohon sakti. Orang-orang Quraisy, wahai Rasulullah, menggantungkan pedang-pedang mereka di pohon tersebut supaya jadi sakti. Lalu kemudian Rasul cepat-cepat. Ini perkataan sama seperti Bani Israel bilang kepada Nabi Musa, buatkan bagi kami sesembahan sebagaimana mereka sembahan. Maksudnya kalian ini umat yang jahil, kata Rasulullah. Langsung ini bentuk apa? Tazkiyatun nufus. Itu kan kotor, mengotori hati. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain. Dan di antara tazkiyatun nufus apa? Membersihkan sifat riya, sombong, ya, kemudian ujub dan lain-lain. Ini sifat-sifat yang tidak bagus, dihilangkan. Hasad, dengki dan sebagainya. Apalagi yang namanya dengki itu ya dosa paling pertama yang ada di langit dan yang ada di bumi. Ya, itu dosa paling pertama adalah dengki. Nah, jadi para hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala tazkiyatun nufus. Ya, kemudian wa yu'allimuhumul kitab. Selain beliau membacakan Alkitab, beliau juga mengajarkan. Itu juga kita bisa ngambil bahwa Al-Quran kalau datang ke suatu tempat, ya, itu harus juga diajarkan. Ini sahabat Nabi SAW yang sudah bisa bahasa Arab juga diajarkan. Apalagi kita yang orang Indonesia perlu diajarkan. Makanya kita perlu belajar sampai paham, ya, apa isi kandungan apa ayat-ayat
Al-Quran. Karena tugas Nabi diantaranya mengajarkan Al-Quran. Sekarang kita tinggal cari bagaimana ya pemahaman Nabi Muhammad SAW terhadap Al-Quran dengan melihat pemahaman para sahabat. Baik, kemudian para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kita loncat aja. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan kepada tauhid, yang dimana tauhid ini bagian dari tazkiyatun nufus. Di Mekah itu berapa tahun? 13 tahun. 13 tahun. Kemudian Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Hijrah dari Mekah ke Madinah. Ketika di Madinah, apakah Rasulullah berhenti ngajar tauhid? Enggak. Hukum-hukum Islam turun, tapi Rasulullah juga masih mengajarkan tauhid. Artinya Rasulullah mengajarkan tauhid itu 23 tahun. Memang di Makkah hukum-hukum belum pada turun. Turunnya ketika Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah. Tapi perlu diketahui, tauhid belum terputus sampai Rasulullah hijrah. Enggak. Bahkan ketika detik mau meninggal dunia, Rasulullah sudah mewanti-wanti. Rasulullah bilang, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'i masajid. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani. Mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai tempat ibadah. Apa sih maksud Rasulullah SAW? Maksudnya adalah, ini orang Yahudi sudah berbuat seperti ini. Nanti akan datang ada umatku yang begini. Maka laknat Allah menimpa yang melakukan hal ini. Ternyata benar. Ada enggak yang melakukan itu? Ada. Makanya ini pentingnya kita tazkiyatun nufus. Ada sebagian tempat itu, sebagian daerah enggak sah kalau enggak ada kuburannya. Orang tuh kadang lebih terfitnah sama orang mati daripada artis. Ada sebagian orang yang modelnya kayak gini. Ada orang terfitnah dengan artis Korea, ada artis ini, artis itu, macam-macam, artis penyanyi dan sebagainya. Tapi ada orang, dia tidak terfitnah sama kayak gini-gini. Kalau sama orang mati, baru terfitnah dia. Sama orang mati baru terfitnah. Lihat ada kuburan di samping masjid, langsung dia berpemikiran, menyimpulkan, ini kuburan kalau di samping masjid, pasti orang hebat nih. Ada orang model kayak gitu. Ada orang model akhirnya dia minta-minta lah sama orang itu, dan sama ini bahaya. Nah, jadi para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa pentingnya kita ya menyampaikan tauhid, yang dimana tauhid bagian dari tazkiyatun nufus. Dan kita juga sebagai pendidik, sebelum kita menyampaikan materi kepada murid-murid kita, maka lebih dahulu kita apa? Tazkiyatun nufus. Karena yang namanya nasihat kalau dari hati ke hati itu lebih mudah untuk terima daripada dari urat ke urat. Teriak-teriak kan urat, kan itu. Jadi kalau ngomong dari hati ke hati itu lebih mudah terima. Ya, dari hati ke hati mudah diterima. Ya, kalau misalnya kita bicara dengan marah dan sebagainya susah diterima. Kita pernah merasakan ketika kita ngasih tahu orang dengan cara marah-marah, susah diterima kan? Susah. Orang kalau marah tuh hatinya lagi apa? Lagi jauh, makanya volume sekencang apapun tidak kedengeran. Karena apa? Hatinya lagi jauh. Kalau bicara dari hati ke hati lagi dekat, suara pelan-pelan pun kedengeran. Apa kabar? Baik, pelan, kedengeran. Kan seperti itu. Nah, jadi kita perlu ya sebagai pendidik terutama ya tazkiyatun nufus. Apalagi hadirin dan hadirat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang itu para penuntut ilmu secara umumnya sekarang lagi krisis ya tazkiyatun nufus. Lagi krisis tazkiyatun nufus. Ya. Maka ya kita hendaklah ya sering-sering tazkiyatun nufus. Kita mungkin sudah bagus akidah kita, ibadah kita sudah bagus sebagainya, tapi terkadang ya akhlak kita belum, masih sombong, masih riak, masih berkata kotor dan sebagainya. Ucapan yang kita ucapkan ini berasal dari mana? Dari hati kan. Setiap wadah akan mengeluarkan sesuai isinya. Kalau air keluar air, kalau pasir keluar pasir, kalau racun keluar racun. Apa yang diucap dengan lisan ini berasal dari hati. Ya, berasal dari hati. Hati berpikir lalu dikeluarkan dengan lisan kan gitu. Nah, maka tazkiyatun nufus penting sekali. Pentingnya bukan main. Ya.
Sehingga materi yang akan kita sampaikan insyaallah ya termasuk di antara tugas-tugas besar Nabi Muhammad SAW, dan saya juga sebagai dai di antara tugas adalah menyampaikan apa yang Rasulullah sampaikan. Berarti tugas saya sama, ya menyampaikan kepada umat cara untuk tazkiyatun nufus, karena Nabi udah tidak ada kan. Bukan berarti saya Nabi palsu, bukan, tapi saya menyampaikan tugas para Nabi, kan seperti itu. Di sini Ustadzuna Yazid hafizahullah taala ya, mengatakan buku yang di hadapan pembaca ini menjelaskan tentang pentingnya membersihkan hati serta hal-hal apa saja yang dapat mengotori hati dan bagaimana kiat-kiat dalam membersihkan hati menurut cara yang benar. Dan buku ini ya penulis beri judul Manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam Tazkiyatun Nufus. Jadi beliau menggiring pembaca agar Tazkiyatun Nufus itu sesuai dengan manhaj metode Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena ada orang yang menisbatkan kepada Islam, mereka tazkiyatun nufus dengan cara-cara yang tidak diajarkan Nabi. Di antaranya ya i'tikaf di goa selama sebulan. Bahasanya i'tikaf sebenarnya bersemedi. Atau misalnya puasa mutih, puasa buah, puasa Maryam. Pernah dengar puasa Maryam enggak? Puasa diam, tidak ngomong. Itu ada ya. Kita memang dalam kitab Tazkiyatun Nufus memang ada orang itu di antara bentuk Tazkiyatun Nufus banyak diam. Betul itu. Karena orang kalau banyak ngomong banyak salahnya. Itu betul. Tapi membuat syariat namanya puasa diam ini enggak benar. Berdalil ini adalah puasanya Maryam. Ya, wahai Maryam, kalau kamu ditanya maka bilang aku bernazar sauma, bernazar untuk saum. Falan ukallimal yauma insiya, maka aku tidak bakalan bicara sama seorang pun. Maksudnya sauma di sini secara bahasa bukan secara istilah. Apa artinya saum? Imsak, menahan bicara, tidak ngomong. Aku bernazar untuk tidak ngomong, bukan puasa yang kita kenal, bukan. Jadi saya pernah ketemu sama orang-orang yang memang apa? Tidak ngomong. Apa kabar kamu? Loh, ada apa? Ternyata dia dilarang ngomong dalam waktu sekian hari. Karena ini apa? Bentuk tazkiyatun nufus. Jadi apa? Ini kan ada contohnya. Ada contohnya. Contoh lain apa? Tazkiyatun nufus. Macam-macam lah. Macam-macam. Jadi para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita hendaklah tazkiyatun nufus sesuai dengan manhaj metode beragama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Penulis membahas dan memilih judul buku ini dikarenakan beberapa sebab. Pertama, bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia untuk membersihkan hati agar hati bersih dan selamat, dan yang manfaat di hari kiamat adalah hati yang selamat. Allah berfirman, "Wala tukhzini yauma yub'atsun, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Ya Rabbi, jangan hina aku pada hari kebangkitan, hari di mana tidak bermanfaat lagi ya anak dan harta, kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Jadi di akhirat yang selamat itu ya, orang yang selamat adalah yang membawa hati yang selamat. Yang berhasil nanti, yang menang di hari kiamat adalah orang yang bawa dengan hati selamat. Adapun ketika dia meninggal dunia, dia masih membawa dengki, bawa syirik dan sebagainya, ini selamat dari kayak gini? Enggak. Nah, jadi hendaklah kita tazkiyatun nufus. Yang kedua, di antara sebabnya, di antara tugas Rasulullah SAW yang paling penting adalah tazkiyatun nufus. Karena itulah beliau SAW memulai dakwah dengan tazkiyatun nufus, yaitu tasfiyah dan tarbiyah. Ya, nanti kita jelaskan apa itu tasfiyah dan apa itu tarbiyah. Secara umum tasfiyah itu artinya menjernihkan, membersihkan. Tarbiyah itu artinya mendidik. Ya, mendidik. Kita jangan cepat-cepat menyampaikan hukum-hukum Islam tarbiyah. Hukum ini, salat, zakat, ini tarbiyah. Sebelum wadah ilmunya bersih. Makanya Rasulullah sebelum menyampaikan rincian salat, rincian zakat, rincian puasa, rincian haji, wadah hati, wadah ilmu, yaitu hati, dibersihkan dulu. Coba gelas ini masih kotor, penuh dengan misalnya kotoran.
lalu kita taruh air langsung minum, kira-kira bagaimana? Tetap kotor kan? Karena ternodai. Nah, ketika sahabat Nabi SAW baru masuk Islam, mereka masih bawa kotoran-kotoran jahiliyah masih. Maka Nabi apa masih? Mengajarkan dia tauhid, bersihkan. Ketika hati sudah bersih, hukum pun turun. Makanya tasfiyah dulu, baru tarbiyah. Sebagian orang itu cepat-cepat, ya. Masih minta sama orang mati, masih bawa jimat, masih bilang burung gagak tuh beginilah, burung hantu lah, dan sebagainya, masih kayak gitu. Tapi langsung cepat-cepat bahas, ya, kitab kuning lah, kitab hijau lah, apa macam-macam. Masih udah seperti itu. Padahal dia masih akidahnya masih rusak dan sebagainya. Padahal Nabi SAW tazkiyatun nufus dengan waktu yang panjang sampai detik-detik beliau meninggal dunia. Nabi Nuh alaihissalam mendapatkan tauhid 950 tahun. Ya, 950 tahun. Nabi Ibrahim alaihissalam yang ngikut hanya sedikit aja. Padahal itu Khalilullah. Pengikutnya sedikit sekali. Ya, masih banyak para hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam dipuji Allah dalam Al-Quran. Sampai sekarang orang semua tahu siapa Nabi Ibrahim alaihissalam. Contoh yang luar biasa, ya. Baik, kemudian yang ketiga, ini jam berapa nih? Baik, hati mempunyai pengaruh yang kuat dalam tubuh manusia, karena hati adalah rajanya. Apabila hati baik, maka seluruh tubuhnya akan baik. Dan jika hati jelek atau buruk, maka seluruh tubuhnya akan jelek atau buruk. Pembahasan ini sebenarnya nanti ada dibahas, ya, diulang-ulang. Masalah nomor 3 ini, itu hati adalah raja. Betul, hati adalah raja. Kalau seandainya, ya, hati ini baik, maka yang lain pun ikut baik. Artinya rajanya bagus, tentaranya nanti akan diarahkan kepada arah yang bagus, polisinya akan diarahkan pada arah yang bagus, ya, pejabat-pejabat di bawahnya akan diarahkan pada arah yang bagus. Kalau seandainya raja tidak benar, maka di bawahnya juga apa? Akan diperintahkan ke arah yang tidak benar. Maka hati ini adalah raja. Tangan akan bergerak atas perintah hati. Kaki akan melangkah ke arah yang baik atau buruk atas perintah hati. Telinga akan mendengar baik ataupun buruk atas perintah hati. Makanya kita harus mengoreksi terus hati kita. Hati kita ini bagaimana? Kita teropong terus, masih ada riak lah ya, masih ada sombong lah ya, masih ada dengki lah ya. Terus kita korek sebagainya. Karena kita ingin selamat, ingin selamat di akhirat. Dan kalau saatnya kita pengen ibadah dengan baik, hatinya baik. Dosa itu mengotori hati, hati itu memberatkan badan. Kok bisa? Allah berfirman, ya, alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na 'anka dzikrak, alladzi anqadha dhahrak. Kami angkat darimu dosa, yang dimana dosa ini bisa memberatkan punggungmu. Makanya orang kalau misalnya berdosa, ada titik hitam. Makin banyak dosa, makin hitam hatinya. Kalau udah hatinya itu udah hitam, ibadah itu berat. Jadi kalau misalnya ibadah itu berat, padahal kalau kita ngangkat barbel 100 kali pun bisa, ya, itu yang memberatkan itu adalah dosa. Karena tidak sebanding antara sholat dengan angkat barbel. Lebih capek mana? Angkat barbel sebenarnya. Angkat barbel, kan gitu. Push up, lebih capek push up daripada sholat sebenarnya. Lebih capek orang nonton konser 3 jam, 4 jam di bawah hujan atau terik matahari. Lebih capek itu sebenarnya. Tapi tahan, gitu kan? Tahan. Jadi masalah itu bukan di mana? Di hati. Masalahnya di hati, ya. Kalau hatinya baik, maka dia akan baik, bersih, dia akan ibadah dengan baik. Orang tua renta kok bisa ibadahnya bagus padahal fisiknya lemah. Orang yang fisiknya kuat, perutnya sispek, ototnya gede, betisnya masya Allah tinggi lagi, baru setengah halaman, Allah kapan selesai? Ya, imam baca 1 juz, dia menghayal 5 juz. Jadi ini kenyataan. Karena apa? Ya, jiwa, hati, ya, itu ada kotoran sehingga harus dibersihkan. Dan kita pernah merasa enggak kalau kita lagi banyak dosa, ibadah kita lemah? Kalau kita lagi bagus hati kita,
ibadah kita semangat. Pernah rasain gitu nggak? Nah, itu hati para hadirin rahmat Allah SWT. Itu hati. Ya. Dan hati juga harus dicas. Jangan zahirnya jasmani kita, ya, gizinya dari makanan-makanan di bumi, karena jasad ini berasal dari Nabi Adam dari tanah. Maka gizinya berasal dari apa? Bumi, gizinya. Roh ini bukan dari tanah, dibawa malaikat dari atas, kemudian ditiupkan dalam janin dari atas. Roh itu dari atas, maka gizinya dari atas, dari Al-Quran dan Sunnah. Artinya kalau rohani kita ini lapar, jangan kita menjauhi majlis, tambah lapar, tambah hancur. Justru kita datang untuk ngecas. Kita ini pandai, kalau misalnya laptop kita udah mau habis, baterainya kita cas. HP kita udah mau habis, kita cas. Motor kita udah habis bensin, kita isi. Perut kita udah lapar, kita isi. Hati kita lagi futur, lagi futur. Ayo ke taklim, aduh lagi futur. Salah. Anda lagi futur, ya harusnya dia apa? Bermajlis. Karena di majlis itulah gizi untuk hatinya. Dan juga berjumpa dengan ikhwan seakidah itu juga bisa menguatkan hati. Jauh dari ikhwan seakidah itu bisa melemahkan hati. Dan cara setan itu sama seperti dengan cara serigala. Untuk menjatuhkan anak Adam sama. Dicari mana kambing yang terpisah dari golongannya, ini yang akan ditargetkan. Dan mereka menjatuhkan secara gerombolan. Itulah ya cara setan dalam menjatuhkan anak Adam. Makanya Rasul bersabda, man syadza finnar, barang siapa yang menyendiri maka dia bisa menyendiri neraka. Artinya siapa? Dia ketika menyendiri dan sebagainya, ini berbahaya. Walaupun kapan menyendiri itu baik, itu ada rinciannya. Ketika masyarakat itu rata-rata buruk semuanya, dia sendiri yang akidahnya bagus dan sebagainya, yang lain pada bermaksiat, minum khamar lah, inilah itulah, dia seorang, ini beda cerita, ini beda. Baik. Yang berikutnya, yang keempat, kebanyakan manusia lalai terhadap hati mereka. Kebanyakan orang yang sibuk belajar, menuntut ilmu dan memperhatikan sunnah-sunnah Nabi SAW, dan memperhatikan ilmu usul hadis, tafsir, usul fikih dan lain-lainnya. Meskipun hal ini baik, beliau tidak lupa. Ini baik, ya. Penting dan bermanfaat. Akan tetapi sebagian dari penuntut ilmu, ya, lalai untuk membahas amal-amal hati, penyakit dan obatnya. Padahal membahas amal-amal hati, penyakit dan obatnya adalah lebih penting, lebih bermanfaat dan mempunyai pengaruh besar terhadap amal lahir dan batin. Amal lahir dan batin. Ana kagum dengan sebuah perkataan, tapi ana lupa lafadznya secara itu. Jadi yang duduk dengan ulama itu kan banyak. Tidak semuanya mencatat ilmu hadis. Yang hadir itu sebagian ada yang ingin belajar tazkiyatun nufus, belajar adab. Subhanallah. Saya dapat, Masya Allah, seperti itu para ulama. Seperti itulah para ulama. Jadi seperti mereka, didik mereka dulu. Didik mereka jadi baik dulu. Ketika mereka udah baik, baru mereka belajar ilmu, tarbiyah dan sebagainya. Ya. Karena mereka apa? Mereka khawatir nanti mereka ya, jadi seorang dai, mereka harus menjadi qudwah, uswatul hasanah. Karena seorang dai itu selain dia mentransfer ilmu, dia juga mentransfer akhlak. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Nah, coba kita lihat orang yang punya cita-cita untuk menjadi dokter. Biasanya dari kecil mereka apa? Beli baju-baju dokter, main dokter-dokteran, boneka tuh diperiksa, kamu sakit ya, gini. Oh, anak kecil tuh. Kalau ditanya, kamu mau jadi apa? Mau jadi dokter. Oh, dia beli baju dokter, kemudian beli yang apa untuk meriksa tuh, apa namanya itu? Yang detak jantung tuh. Apa? Itu. Beli suntik-suntikan, belajar apa? Ngerawat. Subhanallah, mungkin Allah lihat dia, kemudian Allah kasihani dia, lalu Allah kabulkan. Ya, nanti 10 tahun ke depan Allah kabulkan. Jadi seorang sebelum dia menjadi dokter, dia berusaha untuk memantaskan dirinya untuk menjadi dokter. Ketika kamu menjadi apa? Menjadi pilot. Dengan polosnya. Lalu kemudian
dia beli pesawat-pesawatan, beli apa, helm pilot, kemudian main apa semacam. Subhanallah, nanti ternyata mungkin 10 tahun ke depan jadi pilot beneran. Itu terjadi kepada banyak orang, walaupun tidak semua. Walaupun tidak apa? Tidak semua. Tapi subhanallah, ya, sepertilah keadaannya. Makanya ya, para sahabat, para ulama, sebelum mereka jadi ulama, mereka terlebih dahulu tazkiyatun nufus, belajar adab dan sebagainya, sehingga ketika mereka jadi seorang dai, mereka menjadi orang yang mentransfer ilmu dan akhlak. Sahabat Nabi SAW, jangan kita kira mereka semua hafal Al-Quran. Tidak. Umar bin Khattab tidak hafal Al-Quran, tapi mereka orang yang sangat paham dengan Al-Quran. Mereka orang yang sangat paham dengan Al-Quran, karena Al-Quran tujuan intinya dipahami, bukan dihafal. Menghafal Al-Quran itu fardu kifayah, memahaminya fardu ain, wajib kita mempelajari. Seperti itu. Nah, jadi ya, ketika para sahabat belajar, para sahabat itu tidak melangkahi ayat berikutnya sampai mereka paham dan mengamalkan ya ilmu akidah dan adab yang terkandung dalam ayat tersebut. Itu mereka. Makanya ilmu mereka berkah. Kita hafal, tapi yang kita amalkan sedikit ya. Mereka hafalnya dikit, tapi yang mereka amalkan luar biasa. Makanya Al-Quran itu ya menjadi karakter hidup mereka. Menjadi karakter hidup mereka ya. Ketika Aisyah ditanya tentang akhlak Rasulullah, kana khuluquhu Al-Quran. Akhlak Rasulullah itu Al-Quran. Jadi Rasulullah itu betul-betul Al-Quran itu menjadi karakter bagi beliau dan menjadi akhlak beliau. Itulah Nabi Muhammad SAW. Nah, kita belajar ini bagus, belajar itu bagus, bahasa Arab bagus, ini bagus, tapi jangan lupa tazkiyatun nufus. Yang dimana kitab tazkiyatun nufus itu kecil. Kitab tazkiyatun nufus tidak tebal-tebal ya. Kalaupun berjilid palingan 2 jilid, 3 jilid. Kalau kita fikih, ada yang 30 jilid, ada yang 40 jilid ya. Jadi kita jangan sampai kita melangkah kepada tangga yang berikutnya, padahal tangga di awal belum kita lalui. Kata tazkiyatun nufus ini apa? Sesuatu yang sangat penting sekali. Yang kelima, kebanyakan muskilah problem yang terjadi di antara manusia, khususnya sebagian penuntut ilmu, disebabkan karena penyakit-penyakit hati seperti riya, hasad, dengki, iri, sombong, melecehkan orang lain, buruk sangka, tamak, rakus kepada dunia, dan lain sebagainya. Perlu diketahui, dengki contohnya ya, dengki. Orang itu akan dengki dengan level yang sederajat dengannya. Maksudnya apa? Pedagang akan dengki dengan pedagang juga. Tidak mungkin pedagang dengki sama pendekar silat. Pendekar silat akan dengki dengan pendekar silat juga. Pendekar silat tidak dengki dengan pedagang. Penuntut ilmu juga akan dengki dengan penuntut ilmu. Ahli ibadah dia akan dengki dengan ahli ibadah. Kisah Qabil dan Habil itu dia dengki karena masalah dunia atau karena ibadah? Hah? Karena ibadah. Jadi berdua berkorban. Gitu kan ceritanya kan? Berkorban. Yang satu korbannya diterima Allah, yang satu enggak. Yang enggak diterima dia bilang aku bunuh kamu. Betul enggak? Lihat, ini ahli ibadah kita. Masya Allah, Qabil dan Habil dididik langsung di tangan Nabi Adam alaihissalam. Orang soleh dia. Tapi ketika hati rusak, tangannya pun ikut rusak, membunuh saudaranya. Lihat. Anak Nabi Yusuf alaihissalam, anak Nabi Yakub alaihissalam, ya, di situ ada Bunyamin yang apa? Yang satu bapak satu ibu itu Nabi Yusuf dengan Bunyamin. Kemudian ada anak-anak lainnya dan sebagainya, Zilon, Ruben dan sebagainya, Yahuda. Itu anak-anak Nabi Yakub alaihissalam. Itu orang soleh semuanya. Orang soleh, taat beribadah, tahu Allah, tahu akidah. Wah, pokoknya istilahnya kalau kitab tauhid itu hatam lah. Ya. Kalau kitab tauhid apa? Hatam. Tapi subhanallah, dengki bisa merubah sifat mereka. Ini kan ada bab yang lewat. Apa itu? Tazkiyatun nufus. Kalau masalah ibadah jangan tanya, anak Nabi kok masa enggak tahu apa, enggak tahu ibadah dan sebagainya. Tahulah setidaknya. Ya. Mereka sampai-sampai ini gimana nih? Bapak kita terlalu sayang sama Yusuf. Ya, daripada kita. Kita bunuh aja gimana? Baik, kita bunuh aja.
Akhirnya ada salah seorang saudara bilang, jangan dibunuh, masukin jak ke sumur. Ya. Akhirnya dimasukin ke sumur. Lihat, kedengkian bisa membutakan seorang. Padahal ilmunya, jangan tanya, belajar langsung dari seorang Nabi Yakub alaihissalam. Ya, Nabi Yakub. Ya, subhanallah. Ini penting para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang keenam, yang terakhir insyaallah. Sesungguhnya kebersihan dan keselamatan hati dari setiap kotoran merupakan faktor kebahagiaan. Bersih dan selamatnya hati dari syirik, riya, bid'ah, dengki, iri, permusuhan dan penyakit-penyakit lain merupakan sebab kebahagiaan, ketenangan, ketenteraman dunia dan akhirat. Coba kita tanyakan. Dan insyaallah orang pada tahu mana negeri yang paling banyak bunuh dirinya. Negeri Islam atau negeri kufar? Negeri kufar. Padahal kalau dia dari gajinya, gedean dia. Coba antum bandingkan slip gaji mereka dengan slip gaji kita. Gedean mereka. Subhanallah. Bahkan sebagian mereka gajinya ada yang 40 juta sebulan, ada yang 100 juta sebulan. Tuh. Ganti HP setiap bulan biasa. Ya, recehan bagi mereka. Kita susah kayak gitu kan. Tapi subhanallah, tingkat bunuh diri di negeri mereka lebih banyak daripada di negeri kita. Kenapa? Karena kesyirikan itu adalah kegelapan. Kegelapan itu membutakan mata, sehingga mereka tidak ada kebahagiaan dalam hati. Tidak ada kebahagiaan. Antum pernah dengar enggak Mike Cobain, penyanyi Nirvana, tahu enggak? Ini legendaris dulu ya. Dulu sekali. Anak waktu SD tuh dengar itu. Maksudnya tahulah, bukan dengar musiknya, tahulah gitu. Mike Cobain ini termasuk di zaman itu termasuk yang paling terkenal sampai ke Indonesia. Dia di akhir konsernya dia bilang, dia kan habis konser nih, di akhir dia berpidato, aku ini sudah merasakan sabu-sabu, udah merasakan segala kenikmatan, sabu-sabu, khamar, wanita dan sebagainya. Cuma satu yang belum, dikeluarkan pistol dia bunuh diri. Banyak ini orang kaya padahal, tapi ngapa dia bunuh diri? Itu karena hatinya gersang, tidak bahagia dia. Kita lihat, ya kehidupannya borju gitu kan. Tapi apa? Ternyata di balik itu ada kesedihan. Di balik itu ada kesedihan. Mereka tidak tenang hatinya. Mereka tidak tenang. Contoh orang dengki. Orang dengki itu tidak bahagia. Sebelah dapat kulkas, dia yang menggigil. Sebelah dapat kompor, dia yang kepanasan. Sebelah dapat kipas, kepala yang berputar-putar. Pokoknya saya tidak terima. Lihat aja nanti. Sebelah dapat mobil, lihat bocor nanti mobilnya. Tidak ada kebahagiaan bagi orang yang punya hati yang kotor, tidak bahagia. Jadi seperti itu, maka kita perlu tazkiyatun nufus. Orang kalau sering tazkiyatun nufus, mau hidup kayak gimana pun tetap happy, santai. Contoh lain, laisal ghina an kathratil 'arad, innamal ghina ghinan nafs. Kekayaan itu bukan pada kaya hartanya, kekayaan yang hakiki adalah kaya jiwanya. Kalau orang jiwanya kaya, mau kaya apapun kehidupannya bahagia, makan tempe bahagia, makan ikan bahagia, makan ayam bahagia. Lihat orang tuh yang korupsi. Gaji sebulan dia sebenarnya cukup, tapi apa? Masih korupsi. Habis korupsi pun buat rumah di pulau ini, pulau itu, pakai mobil sembunyi-sembunyi. Emang bahagia kayak gini? Takut ketahuan. Aduh, ada ini nih. Adik mau rumah seri pulau ini aman nih? Gimana aman enggak? Akhirnya ketahuan disita semua. Ya Allah, hidup kayak gitu enggak bahagia para hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaya jiwanya, tazkiyatun nufus. Ya. Baik, ini sudah 13.55. Saya akhiri dengan ayat firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tukhzini yauma yub'atsun, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Allah berfirman dalam surat Syu'ara ayat 87 89, dan janganlah engkau hina aku pada hari mereka dibangkitkan, yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Mudah-mudahan buku ini bermanfaat untuk penulis dan kaum muslimin. Semoga salawat serta salam dari Allah Ta'ala tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, juga pada keluarga, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan sampai hari kiamat. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Di pertemuan yang akan datang kita masuk ke bab 1.
ditanyakan itu silakan. Baik. Kalau sekiranya tidak ada pertanyaan, kita tutup majlis dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.